Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di kelas matematika. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan transformasi geometri. Dan setelah sebelumnya kita sudah selesai membahas materi-materi 1 dan 2, hari ini kita masuk ke materi yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang translasi ya, atau pergeseran, kemudian ada refleksi atau pencerminan. Hari ini di materi yang ketiga kita akan bahas tentang rotasi atau perputaran. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang dimaksud dengan perputaran itu apa, kemudian apa saja yang berkaitan dengan materi pembahasan rotasi. Perlu diketahui bahwa kita akan masih berkaitan dengan yang namanya bidang koordinat kartesius ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Tapi tenang saja, hari ini kalian tidak banyak menggambar, tapi gambar koordinat kartesius masih diperlukan untuk kalian dapat memahami yang dimaksud dengan rotasi atau perputaran itu apa. Yang pertama, saya akan perkenalkan dulu yang namanya, jadi titik pusat rotasi ya. Jadi di dalam konsep perputaran atau rotasi, hal yang juga harus dikenali oleh kita itu adalah penting untuk dikenali adanya titik pusat rotasi. Yang namanya rotasi itu kan perputaran ya, seperti halnya perputaran roda di sepeda. Nah itu kan ada pusatnya di tengah ya, misalnya ini roda, nah di tengah-tengah itu ada pusat. Kalau misalnya dia nggak ada pusat, itu jari-jarinya nggak akan bisa bergerak untuk berputar gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam koordinat kartesius, salah satunya ada yang dinamakan dengan di tengah-tengah ini sebagai titik pusat rotasi. Ya, saya kasih tanda dulu. Nah, titik pusat rotasi dalam kurung 0,0. Sebagaimana kalian sudah pelajari di bidang koordinat bahwa titik di tengah-tengah sumbu X dan sumbu Y itu dinamakan titik 0,0. Nah, dan ketika pembahasannya adalah rotasi, maka ini disebut titik pusat rotasi dalam kurung 0,0. Kenapa harus ada dalam kurungnya? Karena ada pembahasan lanjutan di mana titik pusat rotasinya itu bukan 0,0. Jadi misalnya titik pusat rotasinya di sini 4,5. Ya udah, dia lingkarannya gini. Nah, jadi berputarnya ini. Karena titik rotasinya ada di sini gitu. Nah, karena sekarang kita membahas titik pusat rotasi yang 0,0, berarti nanti lingkarannya gini berputarnya. Nah, jadi mengelilingi titik pusat rotasinya. Kemudian yang kedua yang perlu dikenalkan adalah titik asal atau titik asli ya. Kita buat di sini aja titik. Kita sebut titik asli aja ya. Titik asli 0,0 seperti yang kita bahas kemarin kan di dalam pencerminan dan pergeseran itu ada namanya titik asli, ada titik bayangan ya. Titik asli itu yang enggak ada aksennya, titik bayangan itu yang ada aksennya gitu. Ini namanya titik asli 6,0. Jadi kemudian ada lagi yang namanya titik bayangan. Titik bayangannya di sini aja. Titik bayangan simbolnya aksen ya. Kalau titik aslinya A, berarti titik bayangannya A aksen. Taruh sini aja. Titik bayangan 0,6. Nah, bayangan itu adalah hasil dari perpindahannya gitu.
Transformasi geometri kan tentang perpindahan ya. Kalau kemarin pindahnya dengan cara geser dan dengan cara bercermin, sekarang pindahnya dengan cara berputar. Jadi ini titik asli pindah ke sini menjadi titik bayangan itu dengan pusat rotasinya ini 0,0 dengan perputarannya sejauh berapa derajat. Nah, yang namanya perputaran itu pakai derajat. Kalau dari sini ke sini berarti berapa derajat perputarannya? Bisa nebak nggak? Masih ingat busur lingkaran ya? Kalau bentuknya kayak gini, berarti berapa derajat? Nih, saya kasih. Ini adalah 90 derajat ya. Jadi, dari titik asli 6,0 diputar atau terdapat rotasi 90 derajat, itu titik bayangannya 0,6 gitu. Ingat ini ketika di sini X duluan, ya dia ada di titik X 6, berarti ini 6-nya di sumbu X 6,0. Nah, sedangkan 6 di sini ada di sumbu Y, berarti dia 6-nya ada di sumbu Y, 0-nya sumbu X itu 0, itu 0,6. Lanjut, nah kemudian di dalam rotasi juga yang 90 derajat tadi itu diperhatikan yang namanya arah berputar. Ya, arah berputar. Arahnya itu mau ke arah sini atau dari titik sini ke arah sini. Nah, itu juga perlu diperhatikan arahnya. Kalau dari sini ke sini, nah itu dinamakan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ingat ya. Ya kan dari sini ke sini. Yang namanya jarum jam itu kan dari sini tuh 12 ya, detik-detiknya itu kan jalannya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan ya, tik, 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 tik gitu ya. Nah, kalau misalnya dia berputarnya begini, nih saya kasih ilustrasi. Oke. Kalau berputarnya ke arah kanan, ke kanan, perpindahannya ya, dari titik A ke titik bayangan, itu A aksen, itu ke arah kanan, ini seperti panah ini. Nah, itu dinamakan searah dengan jarum jam, ya kan? Kalau arah jarum jam itu kan tik, 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 tik. Dan apabila searah dengan jarum jam itu bernilai negatif. Ya, bernilai negatif. Bentar. Nah, apabila dia ke arah sini, seperti yang Ustazah contohkan, dari titik asli ke titik bayangan, perpindahannya ini kan berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia hasilnya bernilai positif. Maksudnya apa? Bernilai negatif dan positif, nanti kita akan bahas di bawahnya. Ini baru sebatas perkenalan ya. Perkenalan apa saja yang harus diketahui di dalam pembahasan materi yang ketiga yaitu tentang rotasi atau perputaran. Tadi saya jelaskan kita perlu tahu yang namanya titik pusat rotasi, kemudian titik asli, titik bayangan, arahnya, apakah dia berlawanan atau searah dengan jarum jam. Oke deh, semoga bisa difahami ya. Kita lanjut pembahasan. Nah, pembahasan rotasi atau perputaran itu ada di buku PSM kalian, silahkan dibuka halaman 40 5. Oke. Sudah dibuka. Halaman 45 di situ ada bacaan tuh. Rotasi yang akan dibahas adalah rotasi yang berpusat di titik 0,0 dengan sudut perputaran sejauh 0 derajat, 90 derajat, 180, 270 dan 360. Perhatikan pembahasan berikut. Yang pertama, rotasi sejauh 0 derajat dan 360 derajat. Di situ juga dikatakan ya di buku PSM kalian. Rotasi sejauh 0 derajat dan 360 derajat bayangannya sama dengan titik asalnya. Maksudnya bagaimana? Jadi yang namanya 0 derajat itu tuh nggak pindah gitu. Misalnya titiknya di sini, titik aslinya. Terus pindah 0 derajat, ya berarti dia nggak pindah gitu, tetap aja di sini.
Makanya bayangannya sama dengan titik asalnya. Kalau 360 itu maksudnya satu lingkaran penuh. Jadi misalnya titik aslinya di sini. Berputar 360 derajat. Set. Nah, itu namanya 360, satu lingkaran penuh. Balik lagi kan ke sini. Nah, kalau balik lagi berarti kembali ke titik asalnya. Makanya bayangannya sama dengan titik asalnya. Contohnya, nih, jika titik aslinya itu A 4,3, kemudian berotasi atau berputar 360 derajat. Ingat ya, kemarin translasi ada T, kemudian refleksi ada M sebagai simbol dari mirror. Kemudian rotasi ada RO. Kenapa harus ada O-nya? Karena menunjukkan titik pusat rotasi 0,0. Karena nanti ada simbol R yang lain gitu ya. Jadi RO ini dengan titik pusat rotasi 0,0. Jadi simbolnya RO, 360 derajat. Maka bayangannya atau A aksennya itu seperti yang disampaikan tadi, bayangannya sama dengan titik asalnya. Berarti kalau A 4,3, maka A aksen sama dengan juga 4,3. Sama persis ya. Nggak usah ngitung, nggak usah ingat rumus. Pokoknya kalau dia pindahnya sejauh 0 derajat dan 360 derajat, maka sama saja bayangannya. Oke, mudah sekali ya, gampang. Sekarang silakan keluarkan buku latihannya, mulai dikerjakan. Arahan dari Ustazah, soal dari Ustazah, tulis saja latihan rotasi ya. Latihan rotasi nomor 1, jika A ditulis soalnya. Jika A min 3,5 dirotasikan dengan sudut 360 derajat, maka A aksen sama dengan berapa? Diisi. Kemudian nomor 2, jika B 6,-2 dirotasikan sejauh 0 derajat, maka B aksen sama dengan, silakan diisi di buku ya. Lanjut kita ke pembahasan nomor 2. Rotasi sejauh 90 derajat. Nah, yang 90 derajat ini ada dua pembahasan, yang searah jarum jam dan yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kita bahas dulu yang searah dengan jarum jam. Searah jarum jam itu berarti tadi sudah disampaikan di awal, bernilai negatif ya. Searah dengan jarum jam bernilai negatif. Nah, jadi nulisnya gini rumusnya. A dalam kurung X, Y dirotasikan sejauh min 90 derajat. Nah, negatifnya di sini ya, bernilai negatif. Searah jarum jam. Min 90 derajat, maka bayangannya rumus A aksennya adalah Y, min X. Itu ada di buku kalian ya. Halaman 45, masih di halaman 45. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal dengan menyesuaikan rumus yang ada di buku? Contoh, jika Ustazah punya titik A 10,8 dirotasikan sejauh negatif 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam, maka A aksen sama dengan, ini rumusnya Y, min X. Perhatikan. Ini disebutnya sumbu X. Ya, harus selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Dan ini disebutnya sumbu Y. Oke, nggak perlu dicatat ya. Cukup diingat, ini sumbu X yang pertama di sebelah kiri dan sebelah kanan sumbu Y. Kalau rumusnya Y, min X, berarti di sini A aksennya jawabannya adalah Y-nya berapa? Y-nya 8 ya tadi. Nah, ini Y-nya taruh sini, berarti kita tulis 8. 8, min X. X-nya siapa? X-nya 10. Nah, di sini min X berarti min 10. Selesai, gampang kan? Nggak perlu ngitung-ngitung, jadi kita cukup mengingat ya bahwa rumus, makanya di awal Ustazah sampaikan juga sebenarnya untuk transformasi geometri itu gampang karena nggak perlu ngitung-ngitung, cuman nggak mudah juga karena harus banyak menghafal rumus ya. Jadi kalau min 90 derajat bayangannya adalah Y, min X. Jadi ini jawabannya berapa? Kalau titik aslinya 3, min 5, maka bayangannya adalah yang pertama Y-nya dulu kita tulis. Y-nya siapa? Y-nya min 5. Min 5,
koma, kemudian kita tulis min X. X-nya siapa? X-nya 3. Berarti kalau min X, min 3. Dapatlah bayangan dari 3, min 5 setelah dirotasikan sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Hasilnya atau bayangan dari titik B adalah min 5, min 3. Gitu ya. Lanjut, contoh soal yang C, min 2,7. Kita kembali ke rumus, kita tulis Y-nya dulu. Y-nya berapa di sini? Y-nya adalah 7. Kemudian ada X. X-nya siapa? Min 2. Nah, X-nya bernilai min 2, sedangkan di sini min X. Berarti min ketemu min sama dengan 2. Paham nggak? Jadi min ini kita tulis dulu min. Nah, minnya, terus dalam kurung, X-nya itu bernilai min 2. Nah, X-nya itu min 2. Gitu. Nah, dapat lagi nih. Negatif ini dari rumus ini, negatif yang ini dari soal aslinya. Jadi min ketemu min sama dengan plus. Jadinya tuh plus 2 gitu aja. Ya, nggak usah tulis, caranya langsung aja. Jadi jawabannya 7,2. Tadi soal nomor 1 dan 2, sekarang soal nomor 3 dan 4 dilanjutkan di buku latihan tadi ya. Nomor 3, ada titik A. Apabila ada titik A min 9,3 dirotasikan dengan sudut 90 derajat searah dengan jarum jam, maka bayangan dari titik A adalah berapa? Pakai rumus tadi ya, ingat ya. Jika B 5, negatif 11 dirotasikan searah jarum jam 90 derajat, maka bayangan titik B sama dengan, nah silahkan diingat lagi rumusnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, masih di sudut 90 derajat, bagaimana apabila berlawanan dengan arah jarum jam. Saya jelaskan sedikit ilustrasinya. Seperti contoh di atas, misalnya Ustazah kasih contoh ada titik asli 5,0 berputar 90 derajat gitu ya. 90 derajat ini searah jarum jam atau berlawanan? Berlawanan ya, karena ke arah kiri gitu, berlawanan. Makanya judul berlawanan arah jarum jam. Nah, berlawanan arah jarum jam dapatlah 0,5. Ini titik pusat rotasinya. Maka dari 5 tiba-tiba jadi 5,0 jadi 0,5, maka diputuskan rumusnya adalah X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka bayangannya adalah negatif Y min X. Masih ingat rumus yang di atas tadi? Kalau 90 derajatnya negatif, dia Y, min X. Kalau 90 derajatnya positif, dia min Y, X. Ya, harus diingat-ingat. Nanti ulangan nggak boleh lihat buku. Ingat, harus hafal rumusnya ya. Kita langsung contoh. Jika A 7,3 dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangan dari A adalah, kembali ke rumus, apa rumusnya tadi? Negatif Y. Y-nya siapa? Y-nya adalah 3. Berarti kalau negatif Y, negatif 3. X. Ya, negatif Y, X. X-nya siapa? X-nya adalah 7. Oke, selesai. Sangat mudah sekali. Kita lanjut. Jika B 2, negatif 8 dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Apa rumusnya tadi? Negatif Y, Y-nya siapa? Negatif 8. Berarti kalau negatif Y, negatif 8 gitu ya. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nggak bingung ya? X. X-nya siapa? 2. Dapatlah hasilnya 8,2. Lanjut ke C. Negatif min 5,10 dirotasikan 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Rumusnya apa tadi? Min Y atau negatif Y, X. Y-nya siapa? Y-nya 10. Berarti negatif Y, negatif 10, X. X-nya siapa? Min 5. Dapatlah hasilnya min 10, min 5. Paham ya? Nah, silahkan dikerjakan nomor 5 dan 6.
Dilanjutkan di buku latihan yang tadi, jika A 11,8 dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka A aksen sama dengan berapa? Ya, nomor 6 begitu juga. Nah, untuk ini dihapus. Selanjutnya, buka kembali buku PSM-nya, masih di halaman 45. Di situ ada nomor 3, rotasi sejauh 180 derajat. Ya, ada juga searah jarum jam, ditandai dengan negatif 180, dan berlawanan arah jarum jam positif 180. Di situ sudah ada rumusnya juga, PXY, jadi P aksennya min X, min Y aksen, bukan, bacanya gimana sih ini? Gini, Y aksennya cuekin aja, itu salah. Jadi P aksen sama dengan negatif X, negatif Y, gitu aja, nggak ada aksennya. Sedangkan kalau berlawanan arah jarum jam itu ternyata sama aja rumusnya, negatif X, negatif Y. Itu nggak salah ketik ya, memang sama rumusnya, searah jarum jam sama berlawanan dengan arah jarum jam itu sama, negatif X, negatif Y, bayangannya. Kemudian di halaman 46, silakan dibuka, itu rotasi sejauh 270 derajat. Ada juga pembahasannya searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam, rumusnya negatif Y min X. Kalau berlawanan arah jarum jam, rumusnya Y, negatif X. Ya. Caranya hampir sama dengan saat Ustazah menjelaskan rotasi 90 derajat tadi. Jadi tinggal dipakai saja rumusnya. Jadi langsung saja Ustazah minta untuk mengerjakan nomor 7 sampai dengan 14. Sangat mudah sekali, tinggal dibalik-balik ya. Perhatikan kode atasnya. RO negatif 180, apa rumusnya? RO positif 270, apa rumusnya? RO positif 180, apa rumusnya? Dan seterusnya, gitu ya. Jangan lupa, jangan sampai selip. Lanjut. Nah, karena nanti kalian akan mengerjakan latihan 3.3, sebelumnya Ustazah mau jelaskan dulu contoh soal yang nomor 2. Ini salah ya, perhatikan latihan nomor 2. Contoh, Ustazah kasih contoh dulu sebelum kalian mengerjakan. Tentukan bayangan jika dirotasikan sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam. Oke. Jadi Ustazah punya sebuah bangun. Kalau di buku PSM itu bangun segitiga ya. Di sini Ustazah kasih contoh bangun persegi. Bangun persegi dengan 4 titik, titik A 8,1, titik B 8,4, titik C 5,4, dan titik D 5,1. Kemudian dirotasikan. Dirotasikan tuh diputar ya. Diputar 90 derajat. Nah, jadi ibaratnya perseginya diputar. Aduh. Arahnya kemana? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti ke kiri, dia ke atas apa ke bawah? Aduh. Kalau searah berarti ke bawah ya, ke sini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Gampang, pakai rumus yang di buku tadi gitu. Kalau searah jarum jam berarti yang pakai yang negatif 90 derajat. Nah, apa tadi negatif 90 derajat rumusnya? Y, negatif X ya. Y, negatif X. Berarti kalau titik A 8,1 bayangannya berapa? Jadi nyarinya tuh pakai rumus ya. Jadi nggak kita mindahin pakai busur 90 derajat gitu, nggak, pakai rumus aja. Jadi A 8,1 pakai rumus Y, negatif X berarti 1, min 8. 1, min 8 titiknya di mana? Nah, di sini. Gitu, 1, min 8. Dan seterusnya, B 8,4. Rumusnya, kita lihat ke rumus. Y, min X. Y-nya 4. Berarti 4, min negatif 8. 4, negatif 8. Dapatlah titik di sini B. Jadi di sini A aksen, di sini B aksen, gitu. Terusnya 5,4 nih, C aksen, dan ini D aksen. Dapatlah ini bayangannya. Jangan lupa dibuat garis putus-putus ya. Kalau sudah dihubungkan dengan garis putus-putus. Oke. Ini contoh, jadi nanti di situ kan perintahnya
mana tadi? Gambarkan hasil bayangan pada soal A dan B gitu kan ya. Jadi digambar di titik koordinat. Tadi Ustazah bilang sedikit gambarnya karena hanya menggambar di soal nomor 2 itu gitu. Jadi digambar seperti biasa titik koordinat, dibuat bayangan aslinya, kemudian dibuat benda aslinya dan dibuat bayangannya. Jangan lupa ini Ustazah tidak kasih A aksen, B aksen, nanti di latihan kalian dikasih A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Tapi karena situ cuma 3, jadi cuma apa itu? K, L, M, dan M ya. K aksen, L aksen, M aksen. Digambar kemudian dibuat putus-putus garis bayangannya. Paham ya? Oke. Selanjutnya kerjakan. Tadi sudah ada berapa? 14 soal ya. 14 soal ditambah di bawahnya latihan PSM halaman 46 latihan 3.3. Dikerjakan di bawah latihan yang 14 itu tadi. Nomor 1 dan 2. Jadi 2 soal saja. Nomor 1 itu tentukanlah bayangan dari titik-titik berikut ini terhadap ROV, itu bacanya Pi deh, bukan V ya. Pi per 2. Nah, maksudnya apa itu? RO itu berarti kan rotasinya 0,0, sedangkan Pi per 2, perhatikan dan diingat baik-baik, nilai Pi itu adalah 180 derajat, ya. Jadi jangan bingung, Ustazah kok ini nggak ada derajatnya, tapi Pi per 2. Nah, Pi di situ adalah 180. Jadi kalau 180 per 2, nah jawabannya berapa? 180 per 2 sama dengan 90 ya. Tapi di sini sayangnya nggak ada arah bayangannya ya. Apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Jadi Ustazah minta yang A dan B itu searah jarum jam, yang C dan D itu kerjakan dengan berlawanan arah dengan jarum jam. Tetap sudutnya Pi per 2, oke? Nah, nomor 2 itu dikerjakan sebagaimana contoh yang barusan Ustazah kasih. Jadi kalau yang A itu dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, kalau yang B dirotasikan sejauh 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti nanti kalian akan membuat 2 gambar. Begitu saja dari Ustazah. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat jalur pribadi Telegram ya. Sampai bertemu lagi, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.